Selamat sore teman-teman sekalian. Nah, ini kita hari ini berada di perusahaan Lonsum. Saya sekarang bersama manajer Mentari Kulim Pak Edi Saputra ya. Ini Pak Tawarison Samosir Pak. Oh iya. Jadi kita sini mau bincang-bincang aja lah, ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi gini Pak, kami mau bincang-bincang mengenai sawit lah ya. Jadi bagaimana sih kira-kira menentukan supaya produksi sawit itu tinggi gitu, karena ini kalau saya lihat di lapangan kan bingung gara-gara petani ini kan. Ini kan bibit ini bagus, bibit ini bagus, bibit ini bagus, ya kan. Kira-kira menurut Bapak itu kira-kira gimana lah kira-kira? Ya. Apa kira-kira dasar ininya kira-kira? Iya, terima kasih ya Pak Irfan ya. Jadi kalau menurut saya, jadi ini berdasarkan pengalaman juga lah di lapangan ya. Berdasarkan pengalaman di lapangan, ya pada intinya produksi kelapa sawit itu tentunya yang pertama adalah kualitas bibit. Tentunya kalau petani yang sudah mengerti atau perusahaan-perusahaan itu pasti pertama bibit dulu, ya kan? Nah, tentunya bibit itu bibit sertifikat yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan penghasil benih kan? Sekarang ada Lonsum sendiri, Marihat, Topas dari ASEAN Agri, Sriwijaya, banyak sekarang penghasil bibit. Kalau zaman dulu mungkin tahun 80-an mungkin yang terkenal itu hanya Marihat, Rispa, Lonsum, Sokvin. Nah, belum muncul tuh Sriwijaya, Topas mungkin belum muncul ya. Sekarang udah banyak gitu. Saya rasa ini juga punya kelebihan masing-masing. Yang jelas bibit unggul itu sudah pasti bagus. Tinggal ada kelebihan masing-masing. Kalau kekurangan mungkin bisa kita katakan tidak adalah kekurangan ya, gitu ya. Pasti kelebihannya yang banyak. Masing-masing punya keistimewaan. Nah, jadi pertama bibit. Bibit kita lakukan pembibitan dari mulai pemilihan bibitnya, kemudian ada pupuknya, ada seleksinya, ada pengendalian hama penyakitnya, sampai bibit itu siap tanam umur 10-12 bulan. Kan seperti itu kan? Nah, semua kegiatan-kegiatan di bibitan tadi, dari mulai media, pemilihan bibit, pengendalian hama, penyiraman, dan lain-lain sampai akhir itu, tujuan utamanya adalah satu, mendapatkan bibit yang sehat dan seragam. Nah, begitu kita tanam ke lapangan, bibit sehat dan seragam tadi, itulah yang kita harapkan tadi, mendapatkan produksi sesuai dengan potensi yield profil dari masing-masing bibit tadi. Nah, kalau misalnya pun Lonsum misalnya, yield profilnya adalah 26 bulan panen dengan potensi minimal 12 ton per hektar per tahun. Nah, mungkin dari bibit lain mungkin ada yang 15, ada yang 18 mungkin kan, seperti itu. Dan yang kedua selain bibit itu adalah perawatan di masa TBM atau di masa immature. Dari mulai tanam umur 0 sampai 26 bulan. Nah, ini berdasarkan pengalaman, perawatan di masa TBM ini sama seperti kita ngerawat anak bayi. Ya kan? Mulai dari standar tanam, pupuk lubangnya, ya kan? Sampai schedule manuringnya di masa immature sampai dia mature umur 26 bulan. Itu harus tepat waktu ya, prinsip 4T lah ya. Tepat dosis, tepat waktu, tepat penempatan, tepat cara, kan seperti itu. Nah, itu harus dilakukan dengan benar. Perawatannya, circle-nya, kalau dia pakai tanaman mukuna,
mukunanya itu tidak boleh sampai merambat yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, di masa immature itulah yang sangat menentukan. Begitu di masa immature ini terjadi kesalahan atau keterlambatan pupuk, keterlambatan perawatan, nah ini sangat berpengaruh kepada tercapainya potensi tadi. Nah, begitu potensi di umur 26 bulan ini tidak tercapai, kita untuk mengejar tahapan potensi berikutnya, misalnya tahun kedua harus sudah 20 ton per hektar per tahun, tahun ketiga 23 ton per hektar per tahun misalnya. Nah itu sangat sulit kita mengejarnya karena sudah stagnan dia di masa immature tersebut. Nah kalau menurut saya sih itu kuncinya, mulai dari pembibitan, kemudian perawatan yang intensif di masa TBM atau di masa immature. Nah, tahun pertama kita sudah dapat potensi tadi, kita tinggal melanjutkan tahun kedua, tahun ketiga sampai puncaknya nanti di tahun keberapa, ya kan? Masing-masing punya itu. Ada yang sampai 30 ton per hektar, ada yang sampai 35 ton. Nah, itu sih kalau menurut saya, Pak Irfan, singkatnya itu. Jadi kalau kira-kira menurut Bapak di antara produksi bibit-bibit dari berbagai balai tadi lah, itu kira-kira potensinya nggak jauh-jauh beda apa kira-kira gimana? Kalau menurut saya sih nggak jauh-jauh beda. Nah, beda-beda tipisnya itu, ya kan? Beda-beda tipis. Semuanya tergantung kepada perawatan tadi. Teknisnya tadi. Perawatan tadi. Bibit unggul pun kalau kita tidak rawat dengan baik seperti yang saya sampaikan tadi, tidak keluar potensinya tadi. Kan seperti itu kan? Nah, jadi tergantung kepada perawatan, terutama di masa immature tadi. Nah, di masa mature tadi ya tentunya harus sesuai schedule lah semua kan. Nah, sehingga potensinya tadi benar-benar keluar. Gitu. Kalau potensi masing-masing dari masing-masing perusahaan itu kalau menurut saya sih hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Semua ada masing-masing kelebihannya, ya kan? Ada yang tahan ganoderma, ada yang tahan apa namanya musim kering. Nah, masing-masing sesuai dengan potensinya lah, ya kan? Karena masing-masing bibit kan melalui persilangan masing-masing dari masing-masing perusahaan pasti berbeda. Tapi ini kita kan pada dasarnya kan kita edukasi ini kan untuk petani kan. Jadi kalau petani itu saya pikir seperti yang Bapak sampaikan tadi kan sama gara-gara begitu. Karena orang di masyarakat ini kan bingung kadang-kadang kan mau beli bibit mana gitu kan. Jadi kalau untuk petani kan saya pikir secara umum nggak ada masalah. Iya. Yang penting kan dia punya potensi produksi. Kalau petani itu kan potensi produksinya lah. Iya. Potensi produksinya. Ya saya pikir itu aja teman-teman sekalian. Ya itulah penjelasan singkat dari Pak Edi, manajer Mentari Kulim dari perusahaan Lonsum. Jadi pada dasarnya adalah untuk mencapai produksi yang maksimal sesuai dengan potensi daripada bibit tersebut, ya kita harus pertama perhatikan di pembibitannya Pak ya. Iya. Nah, udah tuh immature tadi sesuai dengan SOP-nya lah Pak ya. Benar. Nah, baru bisa tergali potensi crop, produksi potensi daripada tanaman itu sendiri. Ya, jadi begitulah teman-teman sekalian ya. Oke, saya pikir itu aja. Selamat sore.